Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat fillah, apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini kita eh, bertemu kembali di podcastnya Teman Tenang. Tetap tenang bersama teman tenang. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh salah satu teteh hebat ya. Teteh Masya Allah, yang beliau ini mungkin bisa dikatakan salah satu ketua demisioner dari himpunan komunitas pemudi pecinta Al-Quran ya Teh ya. Dia adalah Teh Muji Fitria. Apa kabarnya Teh Muji? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Teh Muji bisa menyempatkan waktu bersama kami di sini untuk nanti berbagi cerita mungkin ya Teh, berbagi hikmah, berbagi ilmu, mudah-mudahan dapat diambil banyak manfaat ya untuk terutama kita di sini dan juga untuk teman tenang dimanapun berada. Teh Muji, bagaimana kabarnya hari ini? Apa kesibukannya? Alhamdulillah, sejauh ini kesibukan lebih banyak di rumah dan Nah. mungkin sebagian waktu diisi dengan mengajar anak-anak. Alhamdulillah tidak terlepas dari anak-anak ya Teh Betul Muji ya. sekali. Kalau perempuan terutama ibu muda seperti kita, ada ibu muda saya menjelang tua ya, tapi menolak tua ya. Insya Allah tetap muda jiwanya, Bersemangat. tetap semangat. Teh Muji sebelum kita masuk ke materi, saya ulas dulu nih kegiatan Teh Muji sebelumnya mungkin ya pernah menjadi ketua dari komunitas Kemudian pemudi pecinta Al-Quran. Itu bagaimana sih kegiatannya? Boleh diulas sedikit gitu. ya, komunitas pemudi pencinta Al-Quran itu sebenarnya lebih banyak beraktivitas secara online gitu ya. Seperti misalkan adanya Odoa One Day One Ayah. Jadi setiap hari kita itu store hafalan satu hari satu ayat dengan dipasangkan, kemudian nanti di-storekan di grup seperti itu. Kemudian kalau yang offline-nya itu jarang sekali, mungkin dalam setahun itu bisa hanya 2 kali gitu kegiatan yang dilaksanakan seperti kajian-kajian seputar Al-Quran itu sih Oh, mungkin Masya singkatnya. Allah. Jadi di apa ya, pemudi itu kan salah satu ormas ya, organisasi masyarakat yang memiliki komunitas yang khusus Betul. bukan berkecimpung ya, fokus di tentang Al-Quran ya, Iya. hafalan mungkin ya, terus Iya. kajian tafsirnya. Betul. Ya alhamdulillah. Jadi dari akhwat fillah dimanapun berada, kalau misalkan mau fokus nih ikutan kajian-kajian atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran, bisa nanti mungkin gabung di Odoa ya. Tapi Teh Muji sekarang sudah tidak menjadi Sudah pengurus ya. demisioner ya. Sudah demisioner. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah buat Teh Muji ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita langsung masuk aja ya ke materi mungkin. Nah, di sini kita ngobrol santai ya teman-teman, biar lebih ringan mungkin ya, bukan kayak dakwah mimbar ya, kajian-kajian yang berat gitu ya, dakwah di mimbar, tapi lebih mungkin nanti kita sharing begitu ya, tapi tidak terlepas juga dari Quran Sunnah juga ya gitu sumbernya. Ya, saya punya pertanyaan nih buat Teh Muji. Mungkin temanya ya Teh Muji hari ini, karena Teh Muji itu salah satu ketua atau ya salah satu seseorang yang pernah berfokus di tentang Al-Quran begitu. Nah, kita materi hari ini temanya adalah healing with Quran mungkin ya, karena kita tema di teman tenang ini tidak terlepas dari kesehatan mental perempuan. Nah, kita sekarang bukan masuk tema yang kita kaji kali ini adalah tentang healing with Quran. Nah, menurut Teh Muji sendiri, bagaimana sih Teteh memaknai istilah healing with Quran itu begitu? Istilah healing with Quran menurut saya gitu ya, saya mengambil dari keterangan atau dari dari keterangan bahwa Al-Quran itu adalah syifa ya teh, syifa atau kita artikan sebagai obat gitu ya. Itu berdasarkan kepada salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, yang bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa syifaun lima fis sudur, yang artinya dan Al-Quran itu adalah penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Artinya di dalam hati gitu ya teh, seperti misalkan rasa gelisah, kemudian rasa ketakutan, kemudian luka batin gitu ya teh, kemudian trauma dan sebagainya gitu ya. Jadi sesuai sekali dengan tema yang tadi teteh sodorkan ya tentang healing. Yang saya pahami sendiri, healing itu penyembuhan kan ya. Jadi Al-Quran itu sangat sesuai dengan kebutuhan healing tersebut gitu ya teh. Iya sih. Tapi kenapa ya yang jadi sedikit tersirat gitu ya?
kenapa banyak sih dari kita tahu bahwa Al-Quran itu syifa, tapi kenapa ya banyak orang yang bukannya kembali kepada Al-Quran, tapi malah mereka healingnya misalkan ke hal-hal yang menurut mereka sebuah hiburan gitu ya. Nah itu menurut Teh Muji sendiri, kenapa sih kebanyakan orang mereka tidak kembali kepada Al-Quran, padahal kan kata Teh Muji Al-Quran sendiri itu adalah syifa gitu, penyembuh dari segala penyakit hati khususnya. Ya, dari apa yang saya pahami, sedikit dari apa yang saya pahami dan pernah membaca juga di salah satu tafsir, saya sebutkan saja mungkin ya, Ibnu Katsir disebutkan bahwa fungsi dari Al-Quran tadi ya, syifa, kemudian ada juga hudan dan rohmah, itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memang mau pertama membaca Al-Quran ya, dan tidak cukup hanya membaca, tapi dia harus mau memahami gitu ya, memahami isinya dan kemudian mau mengamalkannya, dan hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memang meyakini kebenaran Al-Quran gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan teteh nih minum dikasih obat gitu ya, kalau teteh sendiri tidak yakin apakah teteh akan meminum obat itu, tentu tidak kan ya. Jadi artinya yang jadi masalahnya gitu bagi orang-orang yang mengembalikan solusi bukan kepada Al-Quran, pertama mungkin keyakinannya yang memang tidak ada atau mungkin kurang seperti itu. Jadi kembali mungkin ya pada keyakinan kita, keimanan kita kepada Al-Quran dan Allah itu sendiri mungkin ya Teh Muji ya. Betul sekali. Kadang saya juga suka gini ke anak saya, kamu tuh ya kan dia mungkin kadang suka sakit, terus dia suka bilang banyak ngeluh gitu ya. Sebetulnya gitu ya, kata saya ke anak saya tuh, yang jadi kunci sembuhnya seseorang itu bukan karena obatnya ya Teh, bukan karena misalkan wasilahnya begitu, tapi keyakinan kamu sendiri begitu ya. Kadang kan aduh ini kapan sembuhnya, aduh ini susah sembuhnya, padahal kalau kita yakin obat apapun yang kita minum misalkan ya, terus wasilah apapun yang kita gunakan itu sebetulnya kembali lagi ke keyakinan kita sendiri, termasuk mungkin keyakinan kita pada Al-Quran itu akan menjadi penyembuh mungkin. Dan ini Teh, sebelum masuk ke keyakinan yang paling dasar mungkin ya, pengetahuan gitu ya. Terkadang orang itu bukannya tidak mau yakin, tapi dia memang tidak tahu gitu ya, seberapa hebat Al-Quran itu bisa menjadi syifa, bisa menjadi petunjuk, dan bisa menjadi rahmah gitu. Kemudian tadi kan ada syifa, ada hudan, kemudian ada rohmah. Itu perbedaannya apa sih Teh gitu? Terus apa yang bisa dirasakan dari itu sendiri? Kalau syifa itu artinya adalah obat ya, penyembuh, dalam artian di sini bukan penyembuh secara fisik ya, tapi penyembuh untuk isi hati, sesuai dengan tadi yang disebutkan dalam Quran surat Yunus ya Teh. Jadi misalkan ada rasa ragu, kemudian rasa gelisah dan sebagainya, dan banyak sekali ayat-ayat yang memang bisa menjadi solusi ketika kita merasakan penyakit-penyakit hati gitu ya Teh. Apalagi sekarang bertebaran gitu ya, seperti podcast atau mungkin akun-akun media sosial seperti yang saya juga sering baca gitu ya di Instagram, yang bisa menafsirkan atau memaknai ayat Al-Quran itu lebih ke kesehatan mental gitu ya, sehingga tidak sulit gitu bagi kita untuk bisa mendapatkan mutiara-mutiara atau hikmah-hikmah dari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu Teh. Kemudian yang kedua, hudan atau petunjuk ya. Petunjuk mungkin kalau dikaitkan dengan kesehatan mental, Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi hati yang mungkin sedang kehilangan arah, misalkan seperti itu. Kita juga terkadang bingung, kita hidup di dunia ini untuk apa, kemudian kita berbuat itu tujuannya apa, kita ini berbuat atau beramal itu nanti dapat apa ya gitu kan. Itu untuk sebagian orang itu adalah pertanyaan-pertanyaan besar yang terkadang akan mengganggu akidahnya gitu ya. Nah, dengan kembali kepada Al-Quran itu akan memberikan jawaban-jawaban. Kemudian yang ketiga tadi rahmat gitu ya, kasih sayang, yaitu salah satunya bentuk kasih sayang Allah itu dengan Al-Quran, dengan memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran akan menjadi penyembuh bagi hati gitu ya. Secara ringkasnya seperti itu sih. Nah, kadang gini ya, yang jadi masalahnya tidak semua orang itu mudah untuk memahami Al-Quran, mudah untuk mengambil kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Jadi bagaimana sih caranya mungkin ya bagi mungkin ahwat-ahwat di luar sana yang mungkin tidak seperti anak-anak pesantren yang mudah memahami bahasa Al-Quran. Nah, itu apa sih istilahnya cara lain yang bisa memberikan manfaat, bukan Masya Allah,
bisa memahami Al-Qur'an Mhm. dengan cara yang lain itu seperti apa gitu? Ya seperti yang tadi saya bilang ya Teh, sekarang itu banyak sekali gitu ya, banyak Mhm. sekali akun-akun media sosial yang lebih fokus pada lebih berfokus pada kesehatan mental. Dilihat dari ayat-ayat, misalkan seperti kata dalam ayat salah satu ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, "Inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron", bahwa bersama kesulitan itu akan ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ayat itu kalau kita renungi, kalau kita dalami, itu sangat menyembuhkan gitu ya, menyembuhkan untuk untuk masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tapi tadi seperti yang kata Teteh, tidak banyak orang yang memang kesulitan gitu ya untuk memahami ayat tersebut. Nah, di antaranya kalau menurut saya sendiri ya Teh, ya dengan mengikuti akun-akun ya, Kajian-kajian. akun-akun media sosial yang membahas tentang itu ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Kemudian juga sekarang bertebaran kajian-kajian seputar Al-Qur'an baik di YouTube maupun via offline seperti itu. Yang penting kita mau dulu gitu Teh ya. Ya. Kemudian Teh Muji, bisa disebutkan tidak contoh misalkan ayat Al-Qur'an yang bila dibaca kemudian difahami dan diamalkan itu berfungsi bagi obat hati begitu? Menjadi obat itu ya. Ya. Banyak ya Teh ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa menjadi hudan, menjadi syifa, dan juga menjadi rahmah. Bahkan mungkin semua ayat Al-Qur'an itu fungsinya memang seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa yang bisa saya sebutkan sebagai contoh gitu ya. Yang pertama itu dalam Quran surat Ar-Ra'd, kalau tidak salah. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, ayat ini Teh menjadi obat bagi hati yang sedang resah, bagi hati yang sedang gelisah gitu ya. Karena apa? Karena memang dalam ayat itu disebutkan bahwa tidak ada ketenangan yang sejati selain hanya dengan berzikir kepada Allah. Dan zikir di sini itu bukan berarti hanya misalkan kita semalam suntuk Menyebut misalkan nama ya Allah. alhamdulillah, Allah Akbar, dan sebagainya. Tapi makna zikir di sini adalah segala bentuk ibadah yang bisa mengingatkan kita kepada Allah gitu ya Teh. Misalkan seperti sholat gitu ya, tapi sholat yang memang mengingatkan kita gitu, artinya sholat yang khusyuk, sholat yang merasa kita dilihat gitu ya, memaknai isi kandungan dalam bacaan kita, maka dengan itu kita akan mengingat Allah gitu ya. Bahkan dengan sholat, ketika kita punya masalah pun setidaknya kita bisa merasa tenang terlebih dahulu. Bukan berarti masalahnya hilang ya, tapi tenang saja gitu. Bukankah ketenangan itu yang mahal gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk ibadah lain misalkan dengan berzakat gitu ya. Tapi tentu zakat yang memang mengingatkan kita kepada Allah, zakat yang kita ikhlaskan karena Allah, dan zakat yang seperti itulah yang akan membersihkan hati kita seperti itu. Jadi intinya semua bizikrillah itu bukan hanya sekedar lisan, tapi juga diyakini dengan hati dan diamalkan dengan perbuatan kita ya, dengan amalan ibadah kita, baik itu amalan mahdhah maupun mungkin ghair mahdhah. Saya teringat ketika ya betul ya, ketika kita misalkan saya ketika punya masalah, yang masalah itu membuat saya berat. Kemudian seketika saya melaksanakan sholat ya, tapi sholatnya bukan sholat wajib, hanya sekedar sholat sunat pada waktu itu karena waktu ketika masalah itu datang itu pada waktu duha, saya langsung melaksanakan sholat duha dan bukan masalah itu selesai tapi istilahnya ya Allah itu seolah-olah memberikan inspirasi yang mendadak, oh ini harus begini, harus begini, harus begini. Ternyata mungkin ketika kita kembali kepada Allah bizikrillah itu ya, bukan masalahnya yang Allah bukan masalahnya berarti hilang masalahnya. bukan berarti hilang masalahnya, tetapi Allah memberikan jalan keluar yang kita tidak sangka-sangka dari mana inspirasi itu datang. Mungkin itu adalah dari Allah mungkin ya Teh ya. Nah, itu mungkin ya. Kemudian Teh apa sih bisa berikan motivasi tidak agar Al-Qur'an itu bisa menjadi sarana untuk kita sehat begitu ya, terutama mungkin sehat mental ya yang tadi. Yang pertama ya seperti yang tadi di awal ya Teh. Yang pertama tentu kita harus mau tahu gitu ya. Mau tahu dulu
apa itu Al-Quran. Mhm. Dan kemudian yang selanjutnya bukan hanya tahu, tapi kita harus benar-benar yakin. Mhm. Bukan hanya di ucapan, tapi tentu harus diyakini sepenuhnya. Kalau bahasa sekarang itu apa ya? Mindfulness gitu ya. Mindfulness Ya, ya. jadi bukan hanya kita mengucapkan iya saya yakin Al-Quran itu firman Allah, tapi kita harus benar-benar meresapi Menyadari. makna gitu ya, makna dari firman Allah. Kalau saya sendiri suka memaknai sesuatu itu dengan sesuatu yang memang bisa diindra oleh kita gitu ya. Seperti gini teh, kalau misalkan kita punya masalah gitu ya, kita punya masalah, kemudian kita kembalikan kepada Allah. Kita sadari Allah itu apa gitu ya. Bukan berarti kita mau membayangkan Allah seperti apa, tapi kita bayangkan sesuatu yang memang boleh dibayangkan, seperti kita bayangkan makhluk Allah. Makhluk Allah apa itu? Semesta ini ya teh. Bagaimana luasnya semesta ini? Kita yang di bumi saja belum pernah mengelilingi bumi. Berarti seberapa luas bumi ini? Kemudian bumi ini ada di mana? Bumi ini ada di alam semesta yang begitu luas, bahkan terus meluas gitu ya. Nah, makhluk Allah yang luar biasa itu sangat, istilahnya sangat menakjubkan bagi kita. Nah, apalagi Allah yang menciptakannya. Berarti kita bandingkan masalah kita dengan Allah yang maha besar, seperti itu sih teh. Jadi setelah kita tahu, kita harus benar-benar meyakini dan menyadari betul, memahami betul apa yang kita yakini itu. Di antaranya yang tadi tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah itu berarti berbeda dengan ucapan manusia gitu ya. Berbeda dengan ucapan manusia, berarti kalau kita benar-benar mau membaca Al-Quran dengan maknanya, minimal dengan terjemahnya gitu ya, insya Allah kita akan terpana dan kita akan terkagum-kagum. Oh iya ya, seperti itu ya, oh iya luar biasa sekali gitu. Dan bahkan banyak sekali yang sudah bisa mengungkapkan keajaiban-keajaiban gitu ya dari Al-Quran itu, seperti itu. Nah, setelah kita yakin, kita berusaha untuk bisa mengamalkan pesan-pesan dari Al-Quran, karena ya tadi tidak bisa dirasakan fungsi dari Al-Quran sebagai syifa, sebagai hudan, sebagai rahmah kalau kita tidak mau mengamalkan isinya. Ya diibaratkan seperti teteh misalkan ya, maaf teh bukan ini, misalkan teteh menanyakan kepada seseorang tentang cara-cara menurunkan berat badan, misalkan seperti itu ya teh. Nah, terus orang itu sudah memberikan triknya seperti ini, dan beliau pun sudah membuktikannya. Tapi kalau misalkan teteh hanya oh iya saya yakin benar karena sudah dibuktikan. Tapi kalau teteh tidak menjalankan, terbukti atau tidak kepada teteh sendiri. Nah, seperti itu. Jadi pertama ya ketahui, kemudian yakini dengan benar, kemudian pahami, resapi maknanya, dan terakhir amalkan pesan-pesannya dalam Al-Quran. Maka insya Allah kita bisa membuktikan apa yang menjadi fungsi dari Al-Quran yang tadi, itu sebagai syifa, hudan, dan rahmah. Jadi intinya kalau kita mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pengobat hati ya, bahkan mungkin pengobat fisik ya teh, karena fisik itu tergantung bagaimana hati ya. Intinya tadi yang pertama harus apa tadi teh? Tahu dulu. Harus kita ketahui kandungan Al-Quran, bahkan kita harus tahu isi Al-Quran, kandungannya, maknanya, lalu kemudian yakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Kemudian yang ketiga yang paling krusial ya, yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Itu ya, Masya Allah ya Teh Muji. Mungkin jangan lama-lama ya Teh ya, karena kalau terlalu lama mungkin nanti kemana-mana. Jadi kita fokus ke healing with Quran. Mudah-mudahan podcast selanjutnya kita bisa bertemu kembali dengan Teh Muzi di materi atau di tema yang lain yang berkaitan mungkin dengan Al-Quran atau mungkin dengan kesehatan mental perempuan yang lainnya. Sebelum penutupan Teh Muji, ada apa ya, closing statement tidak dari Teh Muji untuk teman-teman? Saya kira tadi sudah closing statement. Kalau mungkin sedikit ya Teh. Quotes of the day gitu Teh Muji. Quotes of the day ya. Ada sedikit ya Teh. Saat hati merasa lelah dan jiwa merasa jengah, jangan berhenti hanya dengan keluh kesah. Ingatlah Allah, bacalah firman-Nya, resapilah maknanya, dan amalkan pesan-pesannya. Lalu saksikanlah bagaimana Allah menenangkan hatimu dan mengubah hidupmu. Masya Allah. Terima kasih Teh Muji, luar biasa sekali. Jadi kita harus yakin pada Al-Quran, karena Al-Quran adalah milik Allah. Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan untuk kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Teh Muji atas kesempatannya hari ini, sudah berkenan menyempatkan waktunya hadir di sini bersama kami, bersama teman tenang. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain waktu. Baik akhwat fillah, mudah-mudahan tidak cukup ya
materi atau ilmu yang disampaikan oleh Teh Muji hari ini, dan mudah-mudahan tetap rindu dengan podcastnya Teman Tenang. Tetap tenang bersama Teman Tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.